Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah oleh karena pada subuh hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya. Jamaah subuh dan teman-teman dari komunitas pujian subuh yang kami banggakan, pada hari ini atau bulan ini masih dalam keadaan peringatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa tema yang telah kita angkat adalah berkisah tentang Rasulullah. Sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat merindukan Rasulullah, dan begitu pun juga Rasulullah sangat merindukan sahabatnya ini. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Bilal bin Rabah pun tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Dan dia pun meminta izin kepada Sayyidina Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, saya tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan, wahai Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun berkata, tidak bisa, wahai Bilal. Tidak bisa saya menurunkan orang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah. Dan Bilal pun kembali berkata, izinkan aku wahai Khalifah, aku sudah tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Dan Abu Bakar pun kembali bertanya, apa alasanmu wahai Bilal? Kemudian Bilal bin Rabah melemparkan pandangannya ke arah menara, kemudian ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali ke arah menara lagi. Dan Bilal bin Rabah pun berkata kepada Abu Bakar, setiap hari di saat waktu sholat tiba, saya datang ke rumah Rasulullah dan berucap, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, atau Rasulullah ke rumahku dan berucap, wahai Bilal, waktu sholat. Dan kami pun berdua bersama-sama datang menuju ke masjid. Dan saya, kata Bilal, naik ke atas menara. Sebelum saya mengumandangkan azan, saya terlebih dulu melihat wajah Rasulullah. Dan saya melakukannya 5 kali sehari. Wahai Khalifah, saat ini aku sudah tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan, wahai Khalifah. Di saat Rasulullah sudah tidak ada lagi di sisiku. Kemudian Bilal bin Rabah pun mulai meneteskan air matanya. Dan sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. Dan Khalifah Abu Bakar pun meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak mengumandangkan azan lagi.
cerita akhirnya Bilal bin Rabah pun pergi ke Syam. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah di Syam. Dan tibalah suatu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Rasulullah berucap kepada Bilal, "Betapa gersangnya hatimu wahai Bilal. Betapa keringnya hatimu wahai Bilal. Matinya hatimu wahai Bilal. Kamu tidak pernah lagi mengunjungiku. Kamu tidak pernah lagi bertemu denganku wahai Bilal. Apakah tidak ada rasa rindu di hatimu berjumpa denganku wahai Bilal?" Dan Bilal pun terbangun dalam tidurnya dan menangis sejadi-jadinya. Bilal bin Rabah pun menangis sekeras-kerasnya dan didengarkan oleh para saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya pun berkata, "Kenapa kamu Bilal? Apa yang terjadi denganmu wahai Bilal?" Dan Bilal pun berkata, "Aku takut wahai saudara-saudaraku. Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku dan Rasulullah mengatakan, betapa keringnya hatiku, betapa matinya. Saya tidak pernah berjumpa lagi dengan Rasulullah." Dan akhirnya saudara-saudara Bilal berkata, "Sudah saatnya engkau berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan akhirnya Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya menuju kota Madinah. Sepanjang jalan beliau meneteskan air matanya, menembus pagi, menembus siang, menembus panas dan menembus dingin. Merasa dirinya rindu sekali bertemu dengan Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya mendekati kota Madinah. Bilal bin Rabah pun melihat bukit-bukit di mana di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap tempat-tempat yang ada di kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Dan kembali Bilal bin Rabah pun meneteskan air mata. Air mata ini tidak bisa lagi terbendung dengan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibalah Bilal bin Rabah di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersimpuh, bersuara lirih, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah." Begitu kata Bilal. Ada seorang yang menepuk pundak daripada Bilal bin Rabah dan mengatakan, "Kamu telah kembali wahai Bilal." Siapa dia? Khalifah Abu Bakar. Kemudian Bilal bin Rabah pun kembali menangis dan memeluk sangat erat ini Abu Bakar. Dan berkata, "Wahai, aku takut wahai Abu Bakar." Katakan, "Aku tidak bisa. Aku sudah tidak sanggup lagi mengumandangkan azan wahai Khalifah." Dan ada dua orang anak mendekati Bilal bin Rabah. Beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan berucap, "Wahai kakek Bilal, kami adalah cucu Rasulullah. Kumandangkanlah azan lagi wahai kakek Bilal. Kami rindu suaramu wahai kakek Bilal." Akhirnya Bilal pun memeluk keduanya. Tercium aroma wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Hasan yang begitu mirip dengan baginda Rasulullah. Melihat kaki daripada Husain yang begitu mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya Rasulullah, baginda
Dan pada akhirnya Bilal bin Rabah pun berkata, baiklah, aku akan coba untuk mengumandangkan azan. Singkat cerita hadirin, tibalah saatnya di waktu subuh. Orang-orang pada berdatangan di dalam masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Orang yang berkulit hitam ini kemudian memecah barisan. Dan seluruh jamaah yang berada di dalam masjid bergemuruh meneteskan air matanya. Melihat Bilal berjalan tanpa ditemani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan pun kembali bergemuruh di dalam masjid tersebut. Dan Bilal bin Rabah pun naik ke atas menara dan mencoba melihat ke bawah. Karena kebiasaannya sebelum beliau kembali suara gemuruh tangisan di dalam masjid. Menangis mengingat daripada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal pun kembali melanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ibu-ibu pun mendengar suara ini dan berbondong-bondong ke menuju masjid. Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah kembali lagi? Dan orang-orang pun berkata, tidak. Rasulullah tidak bangkit. Rasulullah tidak hidup lagi. Tetapi Rasulullah telah wafat. Tangisan kembali bergemuruh di dalam masjid. Mengingatkan suara Bilal dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal pun kembali melanjutkan azan. Asyhadu anna Muhammad. Bilal bin Rabah pun jatuh pingsan. Tidak sanggup lagi untuk mengucapkan kata Muhammad. Tidak sanggup lagi untuk melanjutkan azan. Dan ketika sadar dari pingsannya, Bilal bin Rabah pun mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi. Lanjutkan azan. Dia tidak sanggup lagi untuk mengucapkan kata Muhammad. Hadirin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kisah ini memberikan pelajaran kita sangat besar. Betapa rindunya sahabat Rasulullah dengan baginda Nabiullah. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat berkata, kamilah saudara-saudaramu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian adalah sahabatku. Tetapi aku rindu dengan saudara-saudaraku yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi beriman kepadaku. Beliau mengikuti sunnahku, beliau mengikuti perbuatanku. Siapa dia? Kita. Kitalah yang dirindukan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah semua yang ditunggu di telaganya Rasul. Begitu rindunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah lisan ini mengucapkan salawat? Sudahkah kita mengikuti perbuatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga kisah ini di kelahiran baginda Rasulullah mengingatkan kita kembali untuk kita lebih cinta kepada Rasulullah. Terus berjuang untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kami mengajak kepada saudara-saudaraku, teman-temanku di pejuang subuh.
Mari terus berjuang. Subuh adalah perjuangan yang sangat berat. Mari kita sama-sama ajak saudara-saudara kita untuk bergabung di komunitas ini sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat kita, menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, mengingat perjuangan-perjuangan Rasulullah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.